Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nuril ala sama wa nuril ala al-ard sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota, yang dihormati Bapak Kapolres Kabupaten 50 Kota, yang dihormati Bapak Kepala Kodim 0506 50 Kota, yang dihormati Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, yang dihormati Ketua KONI Kabupaten 50 Kota, Nabi, baik dari cara kehidupan Nabi, baik dari cara berkendara Nabi mengendarai onta dan kuda. Nah, ini adalah suatu kebaikan. Dan yang ketiga yang Imam Ghazali katakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi itu apa? Adalah orang-orang yang tidak menjalankan apapun di dalam dunia ini. Rugi dunia, rugi juga akhirat. Maka Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang rugi ini yang fardu saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah, apalagi hal-hal yang memang Rasulullah SAW ajarkan. Ini tidak dikerjakan sama sekali. Ini adalah orang-orang yang rugi. Maka saya lihat saat pertama saya datang ke Sumatera, saat saya datang pertama ke Padang, saya disambut dengan kata-kata yang sangat berkesan kepada saya. Ada bersandi syarat bersandi kitabullah. Ini masya Allah. Ini bagi seorang orang-orang pondok pesantren atau orang-orang alim ini bukan hal-hal yang biasa. Ini hal yang luar biasa. Karena jarang ada slogan-slogan di dalam kota-kota besar di Indonesia ini yang mengatakan ada bersandi syarat bersandi kitabullah. Kita kembali kepada kitabullah. Ini hal yang luar biasa, hal yang berkesan. Saya itu merasa terkesan dan terharu saya bisa menginjakkan kaki di kota Padang ini. Jadi Sumatera ini saya masya Allah, saya bahagia. Maka saya tidak bisa melupakan hal-hal yang indah, termasuk salah satu sejarah-sejarah tentang berkuda di daerah Padang di sini. Bahwa sebelum adanya Pordasi, sebelum adanya semua, kota Padang ini adalah kota penghasil kuda terbaik, salah satunya. Dalam sejarah Padang ini kudanya, saya orang suka kuda, jadi saya suka membaca sejarah-sejarah kuda. Kuda ini adalah kuda yang memiliki postur-postur terbaik di daerah Sumatera. Bahkan yang dipakai oleh para angkatan laut, angkatan darat, dipakai peperangan zaman Diponegoro. Diponegoro mempunyai dua pasukan, namanya pasukan Turkiyo sama pasukan Bulkiyo. Pasukan Bulkiyo pasukan pemanah berkudanya, pasukan Turkiyo adalah pasukan pemanahnya, berjumlah 500 orang. Pasukan Turkiyo dan pasukan Bulkiyo berjumlah 500 orang. Itu semua kudanya dari sini. Nah, masya Allah. Itu mengatakan bahwa di sini itu adalah kuda-kuda dengan postur-postur terbaik. Kuda-kuda yang sangat hebat. Masya Allah. Sebelum ada operasi jauh Pak, ya, jadi saya bangga. Jadi maka kata Insinyur Soekarno di 17 Agustus tahun 1966, beliau mengatakan jangan meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarah. Beliau menyingkatnya jas merah. Jangan meninggalkan sejarah. Maka kita tarik jauh Pak. Sebelum Padang, kita tarik jauh di zaman kapankah dimulainya olahraga memanah berkuda. Baik, saya ceritakan. Pertama di zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dulu itu menanam biji-bijian, ditanam biji-bijian, tapi selalu dicuri oleh burung, digali oleh burung gagak saat itu. Gagak itu pintar Pak. Kalau makan bisa nyari makanan dengan cara-caranya sendiri. Diambil bijinya lagi terbang, ditanam lagi oleh Nabi Adam, diambil bijinya terbang lagi. Akhirnya Nabi Adam bingung, ya Allah berikanlah rahmat ya Allah, saya kesusahan ini ya Allah. Maka malaikat Jibril turun dari surga sambil membawa 3 benda. Benda yang pertama adalah itu Pak, yang kita lihat di depan itu namanya busur ya. Nah, malaikat Jibril membawa 1 busur, membawa 1 tali string busur,
Yang ketiga adalah membawa 2 buah panah. Ini diterangkan di kitab Nihayatus Sul wal Ummiyah punya Muhammad bin Yusuf Al-Ikhbari, bahwa saat Nabi Adam bertanya, wahai Jibril, apa ini? Jibril menunjukkan busur, ini adalah kekuatan daripada Allah. Kekuatan daripada Allah. Yang kedua, ditanya kali tadi, ini apa Jibril? Kalau ini adalah sesuatu yang dahsyat daripada Allah. Lalu yang ketiga ditanya, kalau ini apa ya Jibril? Itu saat itu ditunjukkan anak panah, dikatakan ini adalah sesuatu yang bisa membunuh daripada Allah. Maka malaikat Jibril mengajarkan ini tadi, ilmu memanah ini tadi kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bisa menguasainya, burung yang tadi dijebak oleh Nabi Adam berpura-pura menanam, burung itu datang dan dipanahlah. Maka Nabi Adam bisa memanah dengan nyaman, bisa bercocok tanam dengan nyaman. Nah, ini adalah kisahnya awal. Lalu busur panah ini, anak panahnya diturunkan lagi ke Nabi Sis, diturunkan lagi ke anak-anaknya, diturunkan sampai zaman Nabi Ibrahim. Sampai zaman Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anak-anaknya. Disinilah pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ismail untuk memanggil tunggangan-tunggangan yang memang tunggangan-tunggangan ini telah disediakan Allah kepada kita. Maka panggillah wahai Ismail, sesungguhnya aku telah menyiapkan tunggangan-tunggangan terbaik untuk kalian. Apa itu? Maka Nabi Ismail pergi ke jihad. Tahu jihad? Kalau kita umroh, ada ini bis-bis itu mengatakan jihad. Nah, itu pertama kali itu. Kota pertama kali. Kuda berkumpul di situ, yang namanya jihad. Maka dipanggillah wahai tunggangan-tunggangan yang telah Allah janjikan, kemarilah. Maka kuda-kuda dari arah selatan, kuda-kuda dari arah utara, dari timur dan barat berkumpul di situ, lalu semuanya menghadap kiblat dan bersujud kepada Allah. Di saat sujudnya, maka Nabi Ismail menaiki salah satu punggung daripada kuda-kuda tersebut, dan disitulah Nabi Ismail menggabungkan antara memanah dan berkuda. Jadi apa yang kita lakukan sekarang untuk teman-teman Pordasi yang memanah berkuda, Pak Bupati, jadi ini yang kita lakukan adalah amaliyahnya para nabi terdahulu, amaliyah dari surga. Masya Allah. Jadi inilah yang kita jalankan.